Galbe aku laku dan kredit pintar selama 2 tahun dan utangnya dianggap ya kayak nggak ada penagihan lagi tuh loh, kayak tiba-tiba aman gitu tanpa mereka bayar gitu ya. Oke, ini ada sedikit cerita dari Kak Cipi ya teman-teman ya. Jadi beliau itu galbe 8 juta ya, di pay later 3 juta dan sekali doang didatengin DC untuk lokasinya ada di Bekasi. Nah, telatnya pas itu setelah 2 bulan. Kamu kemudian di sini kredit pintar yang parah sampai 3 kali, ya seperti itulah ya. Dan itu kejadian tahun 2023. Sekarang aman, udah nggak ada lagi yang datang-datang 2 tahun lebih nggak ada yang gua bayar. Nah, kakaknya ini nggak bayar sama sekali selama lebih dari 2 tahun, tapi awal-awal memang disamperin teman-teman. Tapi setelah itu ya tidak disamperin lagi dan tidak ada DC yang datang lagi. Nah, beliau gagal bayar di Aku Laku dan juga kredit pintar. Apakah emang beneran 2 tahun udah dianggap lunas dan nggak ditagih-tagih lagi? Oke. Jujur, saya mendapatkan banyak cerita-cerita seperti ini dan memang kenyataannya dan faktanya memang banyak ya yang udah 2 tahun, 3 tahun nggak ditagih lagi. Tapi ada beberapa kasus yang telat 2 tahun gitu ya, tiba-tiba telat 3 tahun, tiba-tiba dihubungi lagi dan ditagih lagi. Ada. Tapi ya penagihannya nggak seintens saat pertama-tama dulu, saat sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Dan bahkan beliau bilang kan lokasinya di Bekasi, galbe di kredit pintar, ya cuman 3 juta kalau nggak salah ya, dan itu sampai didatengin 3 kali. Nah, memang seperti itu. Kadang kita tidak bisa menebak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bingung dan mikir apa yang terjadi dan gimana, sebenarnya agak cukup miris ya teman-teman ya terhadap soal banyaknya nasabah-nasabah yang gagal bayar gitu. Karena apa? Karena ya memang bunganya terlalu tinggi, terus kemudian sanksi dendanya pun terlalu tinggi, sehingga menyebabkan teman-teman di luar sana pun juga kesusahan untuk membayar utang-utang pinjolnya. Nah, buat teman-teman yang masih dalam kesulitan dan masih ketakutan terhadap resiko-resiko telat bayar dan gagal bayar pinjol, teman-teman tetap tenang aja ya, nggak usah takut. Saya sarankan teman-teman untuk mengembalikan semua ini kepada Tuhan, banyakin berdoa sama Tuhan, bertaubat, meminta ampun sama Tuhan. Kalian itu memang salah karena memang minjam dan tidak bayar, tapi bukan berarti Tuhan tidak akan mengampuni teman-teman dan tidak akan menolong teman-teman. Saya banyak mendengar cerita-cerita dari teman-teman di luar sana, mau berdoa sama Tuhan itu gengsi. Kenapa? Terutama mungkin beberapa teman-teman saya yang muslim, mereka gengsi teman-teman. Mereka gengsi karena mereka tahu mereka itu menggunakan riba atau pelaku riba. Utang pinjol kan ada bunganya dan itu riba ya. Di muslim kan riba itu dosa besar. Dan mereka tidak mau berdoa kepada Allah karena mereka merasa malu, takut, malu sama Allah. Mereka udah berbuat dosa kayak gini, masa mereka minta tolong? Nah, jangan teman-teman. Allah pasti akan memaafkan kita dan kita juga nggak boleh sombong. Kita tetap butuh Allah, kita harus berdoa supaya usaha-usaha kita dan jalan-jalan kita pun dipermudah agar bisa lepas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini. Semangat ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.